Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan penjelasan bab 36 dari buku Minano Nihongo. Baik, akan kita mulai dulu dari bungkei yang ada di buku Minano Nihongo. Ada berapa pola kalimat sih yang sebetulnya akan kita pelajari di bab ini? Mungkin kita bisa membaca dulu di halaman 88 di buku Minano Nihongo. Ada 3 bungkei di situ. Yang pertama, kita baca kalimatnya ya. Hayaku oyogeru you ni mainichi renshu shite imasu. Ya, ada pola yo ni nani nani shite imasu ya. Yo ni shite imasu. Ini pola yang pertama. Pola yang kedua adalah yatto jitensha ni noreru you ni narimashita ya. Ada yo ni lagi, pola yo ni lagi. Tapi yo ni diikuti dengan narimashita ya. Noreru yo ni narimashita ya. Ini pola yang kedua. Pola yang ketiga, mainichi nikki o kaku you ni shite imasu. Mainichi nikki o kaku you ni shite imasu. Sama-sama seperti dengan yang pola pertama tadi ya. Yo ni shite imasu juga ya. Tetapi agak sedikit berbeda maknanya nanti. Bedanya seperti apa akan saya perjelas satu persatu berdasarkan polanya. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang pola pertama. Yo ni desu ne. Pola yo ni yang pertama ini menunjukkan tujuan yang akan dicapai ya. Ya, jadi ada 2 kata kerja gitu ya. Yang pertama menunjukkan tujuan yang akan dicapai, kemudian yang kedua adalah usaha yang dilakukan ya. Kata kerjanya masing-masing menunjukkan itu. Kata kerja pertama, ingat-ingat merupakan tujuan ya. Kata kerja kedua adalah usaha yang dilakukan ya. Kata kerja yang digunakan bisa berupa bentuk kamus atau kata kerja bentuk negatif itu ya. Nanti menyesuaikan akhirnya, berarti kalau kata kerja yang negatif artinya juga menjadi negatif gitu ya. Tidak begitu ya. Menyatakan usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Makanya tadi kata kerjanya ada yang berupa tujuannya. Nani nani yo ni atau nani nani nai yo ni. Belakangnya kata kerja yang lainnya lagi gitu ya. Misalnya ya. Hayaku oyogeru you ni mainichi renshu shimasu. Hayaku oyogeru you ni. Nah, di sini kata kerja oyogeru ini apa? Supaya bisa begitu ya. Supaya bisa berenang dengan cepat begitu ya. Yo ni ini yang di depan ini adalah kalimat tujuannya ya. Supaya bisa berenang dengan cepat. Apa usaha yang dilakukan? Kalimat yang ada di belakangnya berarti mainichi renshu shimasu. Setiap hari berlatih seperti itu ya. Jadi verba kedua yang berupa usaha ini diletakkan di belakang ya. Yang jadi tujuan, nah ini yang di depannya. Hayaku oyogeru you ni. Kata kerja yang digunakan biasanya kata kerja bentuk potensial juga bisa ya, yang berarti dekimas. Nah, yang menunjukkan kemampuan. Nah, itu digunakan di dalam pola kalimat ini ya. Hayaku oyogeru. Hayaku kanji o kakeru you ni mainichi kanji o kakimasu. Misalnya seperti itu juga bisa ya, supaya bisa menulis kanji dengan cepat. Nah, setiap hari berlatih menulis kanji seperti itu. Contoh kedua kita lihat lagi. Wasurenai you ni memo shite kudasai. Wasurenai you ni. Nah, ini berarti kata kerjanya bentuk negatif ya. Wasurenai you ni, agar tidak lupa gitu ya. Memo shite kudasai. Tulislah ke dalam memo begitu. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak lupa. Nah, tujuan ini ada di kalimat yang depan ya. Wasurenai you ni, supaya tidak lupa. Usahanya apa? Dituliskan dalam memo. Memo shite kudasai. Tulislah di dalam memo seperti itu. Ii desu ka? Tsuzukimashou. Tsugi no bunkei desu ne. Kalau yang kedua adalah yo ni narimasu. Apa ini pola yo ni narimasu? Kata kerja yang ada di depan yo ni narimasu adalah kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk negatif yang diubah ya, dikonjungsikan menjadi naku. Nai diubah menjadi naku.
ようになります ya. Ini menunjukkan apa? Untuk menyatakan perubahan kondisi atau menjadi sesuatu. Nah, menjadi nani ya. Kalau tadi pola pertama tadi artian dalam bahasa Indonesianya adalah agar atau supaya tujuan tertentu begitu ya. Nah, pola yang kedua ini artian bahasa Indonesianya kalau kita buat lebih mudah adalah menjadi nani. Yang nani-naninya itu adalah berupa kata kerja potensial ya. Yang seperti tadi saya sampaikan, yang mengandung arti kebisaan atau kemampuan ya. Kita lihat contohnya. Kalimat pertama, mainichi renshu sureba kanji ga kakeru you ni narimasu. Mainichi renshu sureba, kalau ya, ini bentuk syarat seperti yang kemarin sudah dipelajari, bentuk syarat sureba, kalau belajar setiap hari, kalau latihan setiap hari, kanji ga kakeru you ni narimasu. Kanji akan akan menjadi bisa menulis kanji seperti itu kalau berlatih setiap hari gitu ya. Kakimas diubah menjadi bentuk verba potensialnya dulu. Kakeru yoni narimas ya. Menjadi bisa menulis. Nah, seperti itu artian bahasa Indonesianya. Nih, kakeru yoni narimas itu menjadi bisa. Narimas itu kan menjadi ya. Jadi kakeru yoni narimas berarti menjadi bisa menulis. Contoh kedua, menjadi bisa apa ini? Hassai no toki yatto jitensha ni noreru you ni narimashita. Pada saat usia 8 tahun ya. Pada usia 8 tahun akhirnya, nah, yatto gitu ya. Yatto itu akhirnya gitu kan. Nah, jitensha ni noreru you ni narimashita. Noreru, norimas asal katanya dari norimas. Kemudian ini adalah verba potensialnya noreru gitu ya. Lalu diikuti dengan pola yoni narimas. Berarti apa? Menjadi apa? Menjadi bisa naik. Naik apa? Naik jitensha, naik sepeda ini tadi yang di belakang, yang di depannya. Jitensha ni noreru yo ni narimashita, menjadi bisa naik sepeda. Nomor 3 sekarang. Toshi o tottara, kalau semakin tua, ya, toshi o tottara, toshi o toru itu menjadi tua, menua gitu ya. Apa ini? Osoku made, osoku made, toku made ya. Toku made arukenaku you ni narimashita. Arukenaku you ni narimashita. Ini bentuk negatifnya diubah ya, agak sedikit diganti sedikit, nai-nya i-nya menjadi naku. Nai menjadi naku, you ni narimashita. Arukenai menjadi arukenaku you ni narimashita. Seperti itu. Tidak bisa menjadi tidak bisa gitu ya. Kalau verba di depannya itu bentuk negatif berarti artinya menjadi tidak bisa nani seperti itu ya. Nani-naninya apa di sini? Arukenai berarti arukenaku. Berarti apa? Tidak bisa jalan kaki sampai jauh ya. Toku made, nah ini ya. Toku made arukenaku yo ni narimashita. Menjadi tidak bisa jalan terlalu jauh kalau sudah tua. Seperti itu penggunaannya. Yo ni narimasu. Hai. Kita geser lagi ke pola berikutnya. Yo ni shimasu, yo ni shite imasu, yo ni shite kudasai. Ini ada 3 pola yang semuanya pakai yo ni suru toいうことですね. Semuanya yang di belakangnya ini sebetulnya asal katanya dari shimasu ya. Yo ni suru, yo ni shimasu. Kemudian modifikasi lagi ada yo ni shite imasu. Ada lagi yo ni shite kudasai. Apa sih artinya masing-masing ini gitu misalnya. Ini melakukan sesuatu kalau yang yo ni shimasu itu melakukan sesuatu sebagai kebiasaan. Ya, jadi habit gitu ya. Misalnya contohnya seperti ini. Kore kara mai asa jogging wo suru you ni shimasu. Suru you ni shimasu ya. Saya akan melakukan jogging suru you ni shimasu.
Yonishimasu itu menjadikan jogging itu sebuah kebiasaan dilakukan setiap pagi gitu ya. Kore kara akan ya, kore kara ima kara nih, ashita kara tuh kan ya. Nah, seperti itu biasanya diperkuat dengan keterangan waktu seperti itu. Suruh yonishimasu. Misalnya apa? Mulai saat ini saya akan berhenti merokok misalnya. Berhenti merokok itu gimana? Tidak merokok gitu ya. Tabako suimasen gitu kan ya. Tabako suimas merokok. Tidak merokok, tabako suimasen. Lalu kemudian kita ubah. Nah, apa? Saya mau menjadikan tidak merokok itu menjadi sebuah kebiasaan gitu misalnya. Tabako suwanai. Tabako suwanai yoni shimasu. Ya, ini apa? Bertekad gitu ya. Tidak merokok itu mau saya jadikan kebiasaan. Saya tidak akan merokok lagi. Nah, itu ya, mengucapkan tekadnya itu, niatannya itu bisa dengan menggunakan pola yonishimasu. Nah, kalau yang yonishite imas ini bagaimana? Ini sudah dilakukan kebiasaannya gitu ya. Melakukan sebagai kebiasaan ini kata kerja yang di depannya yonishite imasnya ini sudah apa? Aktivitasnya sudah dilakukan sebagai kebiasaan. Misalnya, karada ni ii kara, karada ni ii desu kara, hayaku neru you ni shite imasu. Karena bagus untuk kesehatan, saya tidur lebih cepat gitu ya. Saya tidur cepat gitu. Dan itu setiap hari sudah saya lakukan, misalnya seperti itu. Atau misalnya minum jus wortel misalnya ya. Saya mau jadikan itu kebiasaan setiap hari. Saya sudah ya sedang melakukan itu, sudah melakukan itu sebagai kebiasaan. Misalnya apa? Ninjin no jus wo apa? Nomu yo ni, ne, nomu yo ni shite imasu ya. Nomu yo ni shite imasu. Nah, misalnya seperti itu. Minum tapi sudah te imas, shite imas berarti sudah berlangsung dan terus menerus gitu ya. Kalau yang yo ni shite kudasai, nah karena dia te kudasai berarti bentuk apa? Bentuk perintah seperti itu ya. Perintah sopan untuk melakukan sesuatu sebagai sebuah kebiasaan seperti itu. Misalnya apa? Yasai o taberu you ni shite kudasai. Taksan taberu you ni shite kudasai. Nah ya, banyak-banyaklah begitu ya. Apa? Te kudasainya itu kan berarti lah begitu ya. Nah, banyak-banyaklah makan sayur misalnya. Jamu misalnya. Nah, herb, ya, herb no juice. Herb no juiceを、飲むようにしてください. Gitu misalnya. Ya. Kono kusuri. Nah, misalnya minumlah obat ini 3 kali sehari misalnya ya. Kono kusuri 3 回 nomu yo ni nomu yo ni shite kudasai. Misalnya seperti itu. Apa obatnya dihabiskan gitu ya. Setiap hari diminum 3 kali gitu ya. Perintah soal untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Yo ni shimasu, yo ni shite imasu. Kemudian yo ni shite kudasai. Ini ada sedikit pola tambahan, ada pola toka, toka desu ne. Dan shite irashaimasu. Ya. Akhir tadi, toka desu ne. Toka ini adalah gaya bahasa lisan ya. Gaya bahasa lisan yang mirip seperti pola ya, ya, ya. Nah, gitu ya. Ini untuk menyebutkan contoh gitu ya. Dengan menyebutkan semua contohnya. Yang mau dijadikan contoh itu disebut semua. Misalnya, kalau dulu ada apa? Tsukue ya, isu ya, nah, misalnya. Tana ya, heya no naka ni arimasu ne. Nah, seperti itu. Heya no naka ni tsukue ya, isu ya, tana ga arimasu. Nah, seperti itu kan ya. Di dalam di dalam ruangan ada 3 benda itu gitu misalnya. Toka mo onnaji. Biasanya toka juga sama seperti itu. Nah, fungsinya sama, menyebutkan contoh ya, memberikan contoh kepada lawan bicara gitu ya. Misalnya apa? Heya no naka ni apa? Tsukue toka, isu toka, tana toka, iro-iro na mono ga arimasu. Nah, misalnya seperti itu.
Nah, ini ada contoh. Donna sports o shite imasu ka? Gitu. Anda melakukan olahraga apa? Gitu misalnya. Kok badannya bagus misalnya ya. Donna sports o shite imasu ka? Gitu. So desu ne. Suie toka, tenis toka. Nah, seperti itu. Lanjutannya di belakang sebetulnya ada apa nih? Shite imasu gitu ya. Suie toka, tenis toka. Oh, shite imasu. Nah, gitu ya. Tapi biasanya dihentikan saja sampai di situ, toka-toka gitu aja ya. Jadi contohnya saja yang disebutkan. Makanya ini ragam bahasa lisan. Tambahan lainnya ada pola shite irashaimasu. Nah ini untuk ragam hormat ya. Sama seperti pola te imas. Te irashaimasu itu biasanya untuk pramuniaga, pramusaji. Nah seperti itu biasanya kan pakai bahasanya yang kromo banget gitu ya. Pakai bahasa yang sangat sopan. Ini ragam hormat untuk pola te imas nih. Hai, seperti itu yang ada di pola bab 36. Sekarang kita bergeser ke rebung desu ne. Rebung yang ada di bab 80 di halaman 88 mungkin bisa dibaca sambil dibaca ya. それは電子辞書ですか? Gitu. 知らない言葉があったらすぐ調べられるように持っているんです。Nah, seperti itu ya. 調べられるように持っているんです. Ya, ini tadi pola yang pertama ya, pola yang pertama tadi ya. Supaya bisa segera mencari gitu ya. Shiraberareru itu bentuk potensialnya dari shiraberu, shirabemas gitu ya. Jadi diubah dulu menjadi bentuk potensial shiraberareru yoni. Nah, yoni motte imas. Motte irunya itu verba keduanya yang merupakan usaha ya. Saya membawanya supaya nah gitu ya. Supaya sugu shiraberareru. Supaya bisa segera mencari kotoba yang tidak dimengerti. Ya, nomor 1. Reibung 2. Kalenda no akai maru wa douyu imi desu ka? Nah, kalenda no akai maru wa douyu imi desu ka? Dalam kalender ada tanda lingkaran warna merah. Itu maksudnya apa? Gitu ya. Artinya bagaimana gitu. Gomi no hi desu. Wasurenai you ni tsukete arun desu. Nah, supaya tidak lupa saya menandainya. Menandai dengan lingkaran merah itu tadi. Gomi no hi, nah, hari untuk mengeluarkan sampah ya, untuk membuang sampah ke depan gitu ya. Jadwalnya hari itu gitu ya. Supaya tidak lupa, wasurenai you ni, nah ya, tsukete arun desu. Nah, agar tidak lupa itu tujuannya. Nah, tsukete aru itu usahanya ya. Saya memberi tanda. Hai, nomor 3 berikutnya. Mo nihon no tabemono ni naremashita ka? Apakah sudah terbiasa dengan makanan Jepang? Begitu. Hai. Hajime wa taberaremasen deshita ga, ima wa nandemo taberareru you ni narimashita. Dulunya tidak bisa makan apapun gitu ya. Awalnya tidak bisa makan apa-apa. Taberaremasen deshita ga, tetapi ima wa, nah sekarang ya, nandemo taberareru you ni narimashita. You ni narimashita menjadi bisa nani gitu ya. Nani-naninya apa? Taberareru ya. Menjadi bisa makan itu tadi. Hai, lanjut lagi nomor 4. Chopin no kyoku ga hikeru you ni narimashita ka? Chopin maksudnya adalah Chopin ya, musisi klasik gitu ya. Kalau tulisannya kita bacanya Chopin gitu kalau di bahasa Indonesia. Tapi apa bacanya sebetulnya adalah Chopin ya. Chopin no kyoku ga hikeru you ni narimashita ka? Apakah sudah bisa memainkan lagunya Chopin gitu ya? Iye, mada hikemasen. Hayaku hikeru you ni naritai desu. Nah, narunya yang di belakang narimashita diubah menjadi untuk tai juga bisa ya. Ingin bisa segera memainkannya begitu ya. Hayaku hikeru you ni naritai desu. Ya, ingin menjadi bisa gitu ya. Lanjutnya lagi, atarashii michi ga dekimashita ne. Oto no inaka made 4時間で帰るようになりました. Nah ini ya, dulunya pulangnya mungkin membutuhkan waktu yang lama, tapi ada jalan baru ya, mungkin jalan tol dibangun gitu ya, sehingga
apa, sampai kampung halaman, 4時間で帰れるようになりました. Kaereru bentuk bisanya dari kaeru ya, bisa pulang ya, bisa pulang dalam waktu hanya 4 jam ya, jadi lebih singkat seperti itu. Nomor 6. Amai mono wa tabenai desu ka? Dekiru dake tabenai you ni shite iru desu. Nah ini, you ni shite iru berarti apa? Melakukan sesuatu sebagai kebiasaan ya. Jadi apa? Kebiasaannya adalah apa? Amai mono tabenai ya. Amai mono tabenai you ni shite imasu ya. Berusaha untuk tidak makan makanan manis ya. Satu nomor lagi, shiken wa 9時からです. Nah, misalnya ya, 絶対に遅れないようにしてください. Nah, してください berarti perintah ya yang tadi ya. Perintah untuk apa? 絶対に遅れない ya. Jangan sampai terlambat begitu ya. Untuk apa? Ikut ujian karena apa? Dimulainya jam 9 gitu ya. Okurenai you ni shite kudasai. Okuretara hairemasen ka. Hai, wakarimashita. Seperti itu ya. You ni shite kudasai bentuk perintah untuk apa? Melakukan sebuah kebiasaan ya, bukan kebiasaan ya aktivitas gitu ya. Perintah untuk melakukan sebuah aktivitas gitu. Hai, itu tadi beberapa pola yang ada di bab 36, pola yo nih, desu ne. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui Classroom atau menjawab saya di WhatsApp. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.